Pada hari ini, di bulan yang mulia ini kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak ustazah di bulan berkah ini tidak bosan ya. Kemarin sore baru ketemu ustazah, jadi ya saudara. Hari ini ketemu lagi ya. Hari ini kalau biasanya kita belajar akidah bersama ustazah Saudah, untuk saya jadi mungkin ini ada wali santri ya, dan mengenalkan diri. Kalau anak-anak ustazah mungkin sudah paham. Nah, mungkin ada beberapa wali santri yang bertanya-tanya, ini manusia ini siapa sih? Saya Saudah, ya anak-anak biasa ibu saya Ustazah Saudah. Tapi Ustazah Saudah, Ustazah itu penyebutan ke anak-anak saja ke saya ya. Kalau ke teman-teman ibu-ibu sebut saya biasa saja. Boleh Saudah, boleh Mbak, boleh Ibu. Yang penting bukan nenek-nenek, kamu belum punya cucu. Ya. Saya di sini biasanya mengajarkan akidah ya. Jadi perjalanan dulu saya ke sini tuh mungkin agak cukup panjang karena asli saya bukan Sidoarjo. Ya, saya aslinya dari Tulungagung, sebuah kota kecil di pinggir pantai selatan Popok. Ya, yang terkenal ya. Kalau yang sekarang mungkin terkenalnya Pantai Gemang. Ya. Kalau ke sana boleh kontak saya, nanti kalau saya di sana boleh mampir. Tetapi kayak saya kecil ketika bayi itu diajak orang tua melalang buana. Katanya orang tua mencari sesuap nasi ke Sumatera, Riau. Jadi saya SD di Riau. Nah, SD di Riau, kelas 6 pindah ke Tulungagung lagi. Kemudian SMP, SMA lanjut ke pesantren Persis di Bangil. Persis itu bukan persis, jangan maksudnya yang lain ya. Kalau Persis Ustazah Karin masih bagus ya. Persis itu singkatan dari Persatuan Islam Bangil. Kemudian tamat SMA, tamat dari Persis itu menekatkan diri. Saya daftar ke beberapa universitas. Alhamdulillah diterima di Universitas Al-Azhar Kairo dan Libya. Libya itu sama seperti Ustazah Karin juga ya. Beliau juga dari Libya. Libya itu sebenarnya kampus milik Arab Saudi dengan nama Jami'ah Muhammad Ibn Saud. Nah, yang ada di Indonesia. Jadi Arab Saudi buka cabang kampus di Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan nama Libya. Maka ketika itu saya jatuhkan pilihan untuk masuk ke Libya. Yang Al-Azhar Kairo-nya saya tunda. Tapi Al-Azhar Kairo-nya saya bukan terbang ke Kairo. Saya juga pilih yang buka cabang di Indonesia yang berada di ketika itu tempatnya di wilayah UIN Syarif Hidayatullah. Selamat dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini ibu pembina. Allah bidzani abdi ya. Sesungguhnya Allah Taala daripada prasangka kita. Kalau kita berprasangka aku bisa, maka insya Allah bisa. Kalau masa insya Allah sih, ya saya insya Allah itu ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berpikir positif, berjuang ya, dengan benar, maka Allah akan menentukan yang terbaik untuk kita. Hari ini kita akan membahas materi tentang fikih Ramadan. Jadi anak-anak ustazah, hari ini kita bertemu kembali dengan kitab Minhajul Muslim ya. Masya Allah ya, anak-anak ini mereka mengeluarkan biaya untuk membeli kitab Minhajul Muslim dan insya Allah ini bermanfaat sampai akhir hayat. Ketika kita berbicara fikih, maka yang harus kita bayangkan dulu adalah apa arti fikih. Fikih itu pemahaman artinya. Fikih itu artinya pemahaman. Oleh karena itu, kalau yang namanya pemahaman berarti akan banyak pandangan, akan banyak pendapat. Maka hal yang wajar saat kita berbicara fikih kemudian banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Inilah yang membuat kita akan lebih cerdas bagi kaum muslimin. Karena ilmu fikih ini berkaitan erat dengan banyak ilmu-ilmu dalam din. Ya, di antaranya adalah hadis. Kenapa? Karena fikih ini diambil dari dalil-dalil. Dalil itu apa sih?
dalil itu ya, yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis, dari Sunnah. Nah, dalil-dalil yang ada di fikih ini biasanya yang bersifat dhammi atau tidak pasti. Ya. Jadi dalil-dalil itu dibagi menjadi dua. Yang satu qat'i, qat'i itu pasti. Misalnya apa? Aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka seluruh ulama sepakat salat itu wajib karena perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semuanya siam. Maka para ulama itu sepakat puasa itu hukumnya wajib. Nah, tetapi ya dalil-dalil yang dalam fikih, ilmu fikih itu banyak dalil-dalil yang bersifat dhammi, artinya apa? Tidak pasti. Nah, karena tidak pasti itu, maka ini banyak memerlukan perangkat untuk memahami fikih. Nah, inilah perlunya kita belajar agama agar kita tidak mudah dibodoi oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Nah, apa saja yang berkaitan dengan ilmu fikih? Yang pertama, Quran dan hadis. Ketika kita belajar fikih, maka kita paling tidak kita mampu memahami isi Al-Quran. Kalaupun tidak sampai hafal semuanya, maka maknanya kita paham apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, ya, memahami hadis. Hadis-hadis baik matanya maupun cara-cara hadis itu sampai ke kita, ya. Banyak macam-macam hadis. Tidak semua hadis itu bisa dipakai. Kenapa? Karena hadis itu ketika sampai kepada para mukharrij, ya, atau para penulis hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, itu sudah melalui banyak rintangan, ya, banyak perjalanan. Jadi ada hadis yang sahih, yaitu hadis yang boleh dipakai, yang pasti bisa kita pakai, ya. Ada yang dhaif, ya. Artinya apa? Hadis itu lemah karena diceritakan dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Ingat ya, bahwasanya hadis ketika zaman Rasulullah itu belum ditulis. Jadi penulisan itu setelah beberapa dekade setelah Rasulullah wafat. Sehingga hadis itu diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, untuk mengetahui hadis itu apakah diceritakan oleh orang-orang yang terpercaya semuanya, beriman semuanya, punya iman yang kuat, maka diperlukan usaha untuk meneliti hadis itu. Ya, misalkan hadis itu dari siapa? Misalnya ya, dari Ustadzah Karim. Ustadzah Karim itu orangnya bagaimana? Dia apakah orang yang terpercaya? Apakah orang yang pernah bohong? Ustadzah Karim ini menerima dari siapa? Dari misalnya dari Bukhari. Oh, Bukhari ini bagaimana? Ini orang yang terpercaya kalau memang senantiasa jujur, benar atau tidak? Nah, maka dari itu akhirnya banyak ditemukan hadis-hadis yang bukan hanya lemah, ya. Ingat, Islam itu banyak yang nggak senang, banyak musuhnya. Jadi di sana juga ada hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dibuat oleh orang-orang untuk merusak agama Islam. Sedangkan hadis palsu, nabi palsu ada ya, banyak nabi palsu yang saat itu sampai khalifah itu memerangi para nabi palsu, ya. Jadi ketika disebutkan ini hadis, maka kita harus tahu hadis itu diriwayatkan siapa, bagaimana kedudukannya, sahih, ya, dhaif, lemah, ya, atau maudhu, malah sama-sama palsu, ya. Lemah pun banyak tingkatannya, ya, nanti, ya. Jadi ini ada tersendiri ilmu yang mempelajari tentang hadis yang disebut dengan mustalahul hadis, ya. Sebenarnya anak-anak semua itu harusnya belajar. Dan kita semuanya sebagai kaum muslimin harusnya belajar, ya. Paling tidak, kalaupun nggak sampai mendetail, paling tidak itu secara global. Jadi kita tahu, oke. Kemudian itu yang pertama, yang berkaitan dengan ilmu fikih itu hadis. Yang kedua ada ilmu usul fikih. Apa itu usul fikih? Ada fikih dan usul fikih. Mumet aku sadar. Usul fikih itu kalau kita ibaratkan ada sebuah makanan, ya, nasi goreng, es krim, ada es campur, ustazah sebutkan yang menyegarkan negara segar. Maka usul fikih itu adalah dapur dari pembuatan tadi, dari pembuatannya es krim, nasi campur,
campur nasi goreng itu tadi ya. Nah di sana dapurnya, di dapurnya itulah yang namanya usul fikih. Jadi ilmunya lebih jelimet. Bagi orang-orang yang mungkin senang ya, tapi kalau orang yang bingung, apa itu bingung? Ya, sebagai contoh kecil misalnya, al-aslu fil dunya al-ibahah. Asal dari masalah dunia itu mubah. Contohnya, kita naik sepeda itu masalah dunia atau masalah akhirat? Masalah dunia. Boleh nggak ustazah kita naik sepeda? Nah, kalau ustazah mau bilang nggak boleh, haram, ustazah harus ngasih dalil, ya, haram. Maka kalian tanya, ustazah kok bilang itu haram? Bilangnya apa dalilnya? Kayak gitu kan? Karena kalian tahu asal dunia itu halal, ya. Jadi kalau masalah dunia itu nggak ada hukum haramnya, kecuali kalau ada dalilnya. Misalnya dilarang makan babi, dalam Al-Quran disebutkan, maka jadilah haram. Kalau nggak ada dalil seperti itu, tetap halal. Contohnya lagi, sekarang ini loh macam-macam kue itu banyak, kue-kue itu ya. Kalau dulu kalian pohon dikukus ya zaman dahulu, pisang dikukus zaman dahulu. Tetapi sekarang pohon itu nggak dikukus kok, buat pohonnya itu. Ya. Terus pisang juga ada bola pisang, ada bebek pisang, ada sale pisang, semua macam-macam. Ustazah itu halal atau haram? Kalau ustazah bilang haram, ustazah harus membawakan dalil. Kenapa? Karena pisang, keju, apa pohon itu masalah dunia. Kalau ustazah bilang haram atau pohon keju, harus membawakan dalil. Dan dari itu, ini sekelumit contoh kecil dari apa itu usul fikih. Kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan dengan fikih, apalagi bahasa Arab. Bahasa itu ilmu dasar, ya. Yang seharusnya kita sebagai kaum muslimin bisa memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat kompleks, ustazah kalian ya. Yang sangat kompleks, yang tidak semuanya itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Ada nadhara, melihat, ya, ro'a, melihat, syahidah, melihat juga, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia artinya satu, melihat. Tapi dalam bahasa Arab itu punya konteks sendiri-sendiri. Nanti makna mana yang lebih kuat. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bilang gini, ngapain sih belajar bahasa Arab? Wah sekarang itu banyak terjemah. Kok repot-repot belajar bahasa Arab? Jawabannya, itulah awal amruknya apa? Kerajaan Utsmani, Turki Utsmani. Jadi awal ambruknya Turki Utsmani itu pertama diserang dari bahasa Arab. Bahasa Arab ketika itu apa yang dilakukan oleh kenapa saat itu yang oleh orang-orang Barat disebut sebagai Bapak Turki, orang Barat tuh ya, bukan kita, sebagai Bapak Turki. Tapi kalau kita, dia adalah penghancur Islam. Yang dia serang pertama kali adalah menghapus bahasa Arab. Pelajaran sekolah nggak ada bahasa Arab, bahkan Anda pun nggak boleh bahasa Arab. Ya, jadi kalau sekarang masih ada yang komen, ngapain susah-susah belajar bahasa Arab? Dan terjemahannya ada. Ya, astagfirullah. Jangan-jangan kita terkena pemikiran kena bahasa Arab yang berimbas pada kita tanpa kita sadari. Karena bahasa Arab itu dasar dari kita memahami dinul Islam. Nah, kemudian dari bahasa Arab otomatis mau nggak mau kita harus belajar nahwu sorof. Ya, belajar bahasa Arab nggak mungkin kita tanpa belajar nahwu sorof. Ya, jadi daripada banyak pembukaannya ya, itu tadi sekelumit pembukaan fikih. Jadi kalau kita belajar fikih banyak hal-hal yang harus kita pelajari ya. Sebagai kaum muslimin kita sama-sama belajar itu. Nah, agar kita menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, sebagaimana dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka apa yang diperbuat oleh Allah, Allah akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Jadi kita puasa pun nanti juga ada perbedaan pemahaman. Itu berarti hal yang wajar, asalkan yang digarisbawahi, asalkan perbedaan tadi tidak ngawur. Bukan ini fikih ya, udah kalau
misalnya menutup aurat misalkan ya, pakai baju. Ya. Mungkin di sana ada perbedaan. Warna baju itu boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Mungkin ada perbedaan. Nah, karena dia pahamnya salah, kan itu pemahaman yang berbeda-beda, perbedaan pendapat. Sakarpe dulu, ya tidak boleh. Ya. Tetap harus berdasarkan dalil. Ya. Ada sebagai mengatakan, barang siapa yang berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. 1 pahala ijtihad, 2 pahala kebenaran itu. Yang kedua, jika dia berijtihad kemudian salah, maka baginya 1 pahala. Pahalanya apa? Pahala berijtihad. Tidak ada yang salah, asalkan berdasarkan dalil yang kuat. Ya. Sebagai zaman sahabat pun sudah ada perbedaan, bukan zaman sekarang. Zaman sahabat itu sudah mulai berbeda. Mungkin saya boleh cerita sedikit ya, biar anak-anak saya itu like. Ya, masih semangat terus, ada tenang aja. Masih semangat. Pada zaman dahulu, di saat Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka, ya, ada sahabat yang mereka mengadakan safar. Ya, sahabat mengadakan safar. Nah, di tengah-tengah safar itu, salah satu sahabat itu ada yang berhadas besar, sehingga dia harus mandi. Nah, di Arab Saudi sana ketika itu kan banyak gurun pasir ya. Cari air itu bukan hal yang mudah, bukan kayak di Indonesia sungai melimpah, iya. Ya, terus apalagi banyak air itu melimpah di Indonesia. Tapi kalau di Arab Saudi ya, zaman itu masih susah sekali. Nah, karena satu sahabat kita berhadas besar, ketika dia mau sholat bingung, ya kalau hadas besar, ketika mau sholat harus mandi dulu. Misalnya, ya, mimpi basah sampai keluar mani, kan harus mandi. Gitu. Maka sahabat ini bingung, aku ya apa yang kira aku sholat. Terus kata sahabat yang satu, ya sudah tayaran aja, kan gak ada air. Loh, kan perintahnya mandi, bukan wudhu. Kalau wudhu bisa digantikan tayammum, itu perintahnya mandi, kata dia. Loh, tapi nggak ada air, perintah saya harus. Enggak, aku nggak mau. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia nyebur ke dalam pasir, gulung-gulung kayak kucing. Ya, bisa bayangin kucing itu gulung-gulung di pasir. Dia melakukan seperti itu, orang itu. Ya, saking rambutnya cemal lagi. Setelah itu baru dia sholat. Nah, sesampainya mereka kembali dan menemui Rasulullah, apa yang dilakukan sahabat yang satunya tadi? Dia pun mengadukan peristiwa tadi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin itu dia itu Rasul, golong-golong di pasir. Ngapain golong di pasir? Iya, harus mandi besar untuk bisa sholat. Tak berani Rasul, tayammum aja. Dia nggak tahu, katanya kan tayammum itu pengganti wudhu. Aku tuh harus mandi, berarti aku golong-golong di pasir. Ya, beda, dua orang itu berbeda pendapatnya. Apakah Rasulullah mencela salah satunya? Apakah Rasulullah memarahi salah satunya? Tidak. Karena keduanya berdasarkan pemikirannya benar, insya Allah ya. Akhirnya kata Rasulullah, cukup bagimu tayammum, tidak usah gulung-gulung kayak kucing. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke pertama ya, ke puasa. Asyam, logotan secara bahasa itu dari kata-kata, ayo apa nak? Sama ya sumu siyaman. Logotan secara logo artinya adalah al-imsak, menahan. Menahan apa sebenarnya? Kita dulu. Kita masuk ke istilah, secara istilah ya. Secara istilah itu menahan diri dari makan, minum, dan melakukan jima di siang hari. Mulai kapan? Dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Nah, kemudian puasa ini
kapan sih turun perintah puasa? Perintah puasa ini turun pada tahun 2 Hijriah. Jadi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah, ya, Rasulullah itu berada di Makkah, berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Itu belum ada perintah puasa. Nah, perintah yang datang kepada umat Islam ketika itu bertahap, ya, yang ada ketika itu masih sholat. Ya. Nah, perintah puasa ini turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, tahun 2 Hijriah. Berarti 15 tahun setelah diutusnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban di hari Senin. Nah, itu surat Al-Baqarah yang berbunyi bagaimana? Coba dibacakan anak-anak ustazah semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jazakumullah khairan. Masya Allah ya ibu ya, punya anak yang bisa menghafal Al-Quran ikhlas karena Allah itu suatu anugerah yang luar biasa, ya. Kita doakan semoga anak-anak kita tetap sabar dalam meniti ketaatan kepada Allah, mencari ilmu, thalabul ilmi, menghafalkan Al-Quran. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Kemudian, ya, itu teman berikutnya adalah man shoma yauman fi sabilillah zazahallahu wajhahu 'anil nari bidzalikal yaum 70 kharisan. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah, maka Allah akan jauhkan wajah kita dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kalau kita berjalan 70 tahun itu jauh. Allah jauhkan satu hari berpuasa 70 tahun Allah jauhkan dari api. Kemudian apa lagi pertamanya? Ya, doa orang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustajab, ya. Inna lisa'imi 'inda fitrihi da'watan la turad. Tapi kita jangan salah persepsi nih, ibu-ibu, anak-anak semuanya. Ya, doa itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ibadah. Tetapi tidak semua yang kita minta itu nggak langsung serta-merta turun, ya, karena kita nggak tahu yang terbaik untuk kita. Ya Allah, berikan aku pesawat, ya Allah. Ya, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Allah tahu kapan seharusnya hamba-Ku ini menerima kebaikan itu. Apakah kadang doa kita itu disimpan nanti di akhirat, ya, akan kita temui di sana sebagai pahala kita, atau doa itu justru akan menjauhkan kita dari musibah. Atau bisa jadi doa itu dikabulkan dalam bentuk doa kita. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam doa kita. Doa ruhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Aku dongo berdina gak dikabulkan sama Allah. Nah, bisa jadi tiga tadi, ya. Atau bisa jadi kita sendiri yang harus introspeksi diri. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi kita tidak pernah melaksanakan perintah Allah. Kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, kita justru menghabiskan anak yatim. Ayo, jangan kalau enggak tenang loh. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, santun dengan tetangga, dengan kaum muslimin. Kita tidak melaksanakan. Jadi agar doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah, ada hal-hal yang patut kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, kita menghindari, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Pantas nggak kita makannya haram-haram, tapi minta kepada Allah? Dalam diri kita mengalir intisari dari makanan yang haram, tapi kita minta kepada Allah dan minta dikabulkan. Jadi yang pertama kita lakukan supaya doa kita terkabul adalah menghindari makanan yang haram, makan dan minum yang haram. Pastikan. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan untuk Allah, menutup aurat. Ya, diperintahkan
senantiasa memberikan saat iqamah pun juga dilaksanakan. Diperintahkan untuk senantiasa berkata yang baik, kita juga senantiasa berkata yang baik. Jadi kita introspeksi dulu. Kemudian kita meninggalkan semua larangan Allah, menjauhi larangan Allah. Apa yang Allah larang kita jauhi, kita tinggalkan. Jangan kita kerjakan. Yang dilarang dikerjakan, yang diperintah dilanggar. Itu kebalik. Ya, yang diperintah dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Maka ketika kita melaksanakan apa-apa yang seharusnya kita laksanakan, kemudian kita ketika berdoa, kita awali dengan amal soleh, bisa bersedekah, memperbanyak baca sholawat, membaca Asmaul Husna dengan menyebutkan Asmaul Husna, maka itu juga akan mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan kita tutup dengan memperbanyak membaca sholawat. Nah, kita sudah laksanakan itu, kita berdoa kepada Allah, kita tidak minta tergesa-gesa agar Allah kabulkan sekarang. Itu juga merupakan adab kita dalam berdoa, karena Allah Maha tahu, ya, apakah doanya hamba ini baik jika dikabulkan, ya. Nah, bisa jadi dikabulkan saat itu, bisa jadi diundur sampai waktu yang tepat, bisa jadi disimpan di akhirat nanti. Kemudian bagi para keutamaan berikutnya, bagi para orang-orang yang berpuasa, itu nanti di akhirat akan disediakan pintu khusus di surga yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan tidak dimasuki oleh orang-orang selain ahli puasa. Ahli puasa masuk dari pintu khusus yang bernama pintu Ar-Rayyan. Masya Allah, ya, di dalam surga yang nikmat, kita bisa berkumpul di sana, Masya Allah, ya, yang di dalamnya penuh dengan perkataan yang penuh dengan doa, perkataan kebaikan, perkataan selamat, pokoknya perkataan yang baik-baik semua. Tidak ada perkataan buruk di dalam surga. Apa sih manfaat dari puasa? Nah, tadi utamanya itu. Manfaat yang bisa kita langsung rasakan adalah yang pertama dari segi spiritual, sosial, ya. Tentu saja ini bisa melatih kesabaran kita. Lihat es campur, Masya Allah, di siang hari yang panas, rasanya pengen menegak, ya. Tetapi karena iman kita kepada Allah, kita pun ini melatih kesabaran. Ya. Kemudian nggak ada orang sama sekali. Air putih ini jernih dan segar. Aku tak mau bisa puasa kalau semua. Tapi karena Allah yang melihat, akhirnya kita nggak mungkin aku bisa melaksanakan minum air putih. Pasti Allah melihat. Tak sembunyi di dalam kamar, tak kunci. Dalam kamar kunci pun Allah pasti melihat. Akhirnya apa? Timbul rasa jujur dalam diri kita. Karena kemana pun kita sembunyi, meskipun kita sembunyi dalam gua yang tebal, di dalam ruang, ya, pasti Allah melihat. Maka kita akan menjadi manusia yang jujur. Dan jujur itu merupakan modal utama mencapai kesuksesan. Ya, sukses itu bukan dimaknai semata-mata hanya harta, ya. Sukses itu apa sih? Sukses itu kita mencapai apa yang kita inginkan. Bahkan kalau para ulama itu mengatakan kalau ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mungkin membayangkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia. Ya, kebaikan di dunia itu mungkin kita artikan harta, banyak harta, ya. Tetapi para ulama itu merasa justru bukan punya harta. Harta itu yang kesekian kalinya, ya. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang dunianya itu keimanan kita bertambah kuat, kemudian sehat, teman-teman yang baik, anak-anak yang soleh-solehah, ya. Harta itu nomor terakhir, nomor kesekian, jauh. Nah, yang selanjutnya, apa sih manfaat puasanya? Manfaat puasa itu banyak sekali. Mungkin kita membahasnya sekilas saja. Dari kesehatan, ya, mungkin kalau anak-anak ustazah ini belum terlalu merasakan, ya, dari segi kesehatan. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah merasakan bagaimana
manfaat puasa dari segi kesehatan. Nah, itu bisa dipelajari dengan lebih mendalam. Saat puasa, pencernaan kita istirahat. Ya. Pencernaan kita istirahat, di situ tubuh melakukan toksinnya, melakukan detak, ya, bukan toksinnya. Kalau toksin racunnya, ini detaknya ya, pembersihan racun-racun tubuh. Ya. Jadi saat kita meninggalkan makan dan minum, ya selama puasa itu tubuh itu melaksanakan detak dalam tubuh kita atau membuang racun-racun dalam tubuh kita. Kemudian tubuh juga akan menggunakan lemak kita ini yang menimbulkan ini kayak saya ini sebagai energi, artinya lemaknya terpakai, tertimbun ya. Jadi banyak manfaatnya. Mungkin ini kalau dari sisi kedokteran lebih pas untuk membahas masalah itu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kita masuk yang selanjutnya, apa sih yang disunahkan dalam ketika kita puasa? Apa sih puasa itu hukumnya? Kalau puasa Ramadan wajib. Ada nggak sunnah? Puasa sunnah ada? Apa saja contohnya? Banyak ya. Ada puasa Harut, ayam mulki. Anak-anak ini ibu-ibu mungkin sedikit saya informasikan. Insya Allah mereka senantiasa puasa ayam ubid ya, ini Ustazah ya. Ayam ubid, Senin Kamis juga mereka berpuasa di sini, Masya Allah ya. Mungkin kalau di rumah akan susah untuk dilaksanakan, tetapi di pondok ini mereka melaksanakan bersama-sama dan Insya Allah itu lebih mudah. Jadi puasa itu dibagi dua hukumnya, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Ya, puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah banyak contoh-contohnya tadi ya. Ada puasa Senin Kamis, puasa ayam mulki, puasa Arafah, ya, puasa Syawal, dan lain-lain. Nah, ada nggak sih puasa yang dimakruhkan? Ya, ada puasa-puasa yang dimakruhkan, yaitu puasa contohnya. Puasa yang dikhususkan hari Jumat. Hari Jumat kita puasa. Itu makruh hukumnya. Ya. Kenapa? Karena hari Jumat itu merupakan hari raya umat Islam dalam satu pekan. Kalau setahun ada puasa Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau satu pekan itu hari Jumat. Maka dari itu Jumat itu dimakruhkan untuk puasa, kecuali puasa dari Jumat yang sebelumnya puasa. Misalnya ayam ubid jatuh hari Jumat, ya nggak apa-apa kita puasa, karena ayam ubid ada syariat untuk berpuasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan di bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriah ya. Atau puasa Ramadan saat jatuh hari Jumat tetap puasa atau enggak? Tetap puasa ya. Kalau ada syariat-syariat puasa di hari Jumat, misalkan ayam ubid ya, ada puasa Ramadan, maka kita tetap berpuasa. Itu tidak menyalahi. Tetapi ketika tiba-tiba puasa, loh, aku puasa tak? Iya, aku puasa apa? Puasa hari Jumat. Nah, ya. Nah, kemudian mengkhususkan juga puasa Sabtu. Ya, itu juga dimakruhkan, khusus hari Sabtu saja. Ya, dikhususkan. Kemudian yang makruh juga puasa di tanggal akhir bulan Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Kenapa di tanggal 30 Sya'ban itu dimakruhkan? Karena khawatir sudah jatuh tanggal 1 Ramadan. Karena penanggalan Hijriah itu bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari. Maka kalau kita tanggal 30 Sya'ban berpuasa, khawatir itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka di tanggal 30 Sya'ban atau terakhir hari Sya'ban itu sebaiknya kita tidak puasa sampai ada informasi besok tanggal 1 Ramadan atau maghrib ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Masa keesokan harinya kita berpuasa Ramadan. Nah, kemudian tadi hukum puasa ada yang wajib, sunnah, ya ada yang makruh. Kalau yang haram ada?
puasa yang haram, yaitu puasa wisol. Puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa secara terus menerus. Ya, kayak kalau dulu kalian pernah ceritakan tentang Nabi Samun ya. Itu kan setelah kejadian ambruknya istana kerajaan, Nabi Samun kemudian puasa terus menerus hingga akhir. Masa itu masih boleh, tapi umatnya Nabi Muhammad tidak boleh, tidak ada puasa wisol ya, tidak boleh tiap hari puasa. Aku mau jadi orang yang solihah, biar aku khusyuk ya, aku akan puasa setiap hari. Tidak boleh. Kalau mau, maka puasa dulu sehari puasa sehari buka ya. Kemudian puasa apa lagi yang haram? Puasa dahar. Puasa dahar itu puasa 1 tahun puasa, 1 tahun buka. 1 tahun puasa, 1 tahun buka. Haram. Ya, intinya puasa-puasa yang tidak ada syariatnya haramnya. Nah, kemudian puasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari tasyrik hukumnya haram. Ya, pada bulan Syawal, 1 Syawal, memang di awal bulan Syawal ada puasa sunnah 6 hari. Nah, sampai semangatnya uang orang-orang itu pada Idul Fitri, pada makan-makan, kita puasa. Kenapa tak puasa? Bendang cepet entek Syawalan itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tetap nunggu besok ya. Jangan 1 Syawal, 2 Syawal boleh ya. Di 1 Syawal itu masih banyak akur ayam. Nikmati saja. Ya. Jadi jatuhnya malah dosa kalau puasa 1 Syawal. Enak ya, sudah banyak makanan, banyak jajan-jajan, puasa juga haram. Ya, masya Allah. Allah Maha Tahu. Ya. Puasa 10 Zulhijjah juga haram. 10 Zulhijjah itu punya orang-orang potong daging. Ya, kita makan sate, kocok yang bakal sate nggak makan apa puasa aku, ya nggak boleh, ya tidak boleh berlebihan. Agama Islam itu agama yang tawasud ya, pertengahan. Saatnya orang makan ya harus makan sekalian. Ya. Asalkan nggak ketika Ramadan datang ke pestanya orang Kristen mereka makan ikut makan nggak boleh ya. Kemudian puasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ya, masih banyak daging, makan aja ya nggak apa-apa. Aku nggak doyan daging misalkan, puasa ya nggak boleh, ya nggak doyan daging harus makan tempe aja. Ya, daging tanpa tulang, tempe tanduk. Selanjutnya yang diharapkan juga puasanya seorang istri tanpa seridho suaminya, tapi ini puasa sunnah ya. Misalkan puasa Kamis, suaminya bilang, kamu jangan puasa lo ya. Istrinya bilang, apa puasa sunnah masa nggak boleh? Ya, tidak boleh. Masya Allah ya, Allah Maha Tahu mana yang terbaik. Ya, jadi kalau sudah jadi istri, belum ya? Iya ya. Kalau sudah jadi istri, nggak diterima lagi jadi murid saudara. Harus seizin suami ini ibu. Meskipun berbuat baik, kalau di rumah ada suaminya, niat puasa tetap seizin suami ini. Ini untuk umat untuk ibu kalian ya, untuk sadar juga ya. Jadi ridho suami itu sangat penting dalam hal puasa. Kecuali puasa Ramadan, wajib. Suaminya misalkan suaminya orang masih belum paham Islam. Orang Islam tapi masih belum paham Islam ada banyak ya. Orang Islam belum paham Islam banyak. Aku besok tak puasa lah, capek aku, kata suaminya. Misalkan ya, kamu harus puasa sekalian beda. Kalaupun suaminya bilang begitu, tidak boleh. Kenapa? Karena perintah Allah di atasnya perintah suami. Allah dulu baru suami. Kan Allahnya perintahnya puasa Ramadan wajib. Nah, meskipun suaminya bilang nggak boleh puasa, tetap wajib, tetap puasa. Ya. Nah, itu tadi puasa-puasa yang harus kita tinggalkan. Adapun
Ia perintah puasa Ramadan tadi ada dalam surat Al-Baqarah 185. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kaum sebelum kalian berpuasa. Kaum sebelum kalian itu siapa maksudnya? Orang-orang dahulu, orang-orang masa zaman Majapahit? Bukan. Maksudnya adalah orang-orang sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad itu mereka juga sudah ada puasa. Contohnya ya syariat mangkabilanya apa? Syariat para nabi yang sampai sekarang masih kita laksanakan. Contohnya apa? Puasa Daud. Ya, itu syariat dari Nabi Daud, ya, dari zamannya Nabi Daud yang masih diteruskan sampai Nabi Muhammad SAW. Puasa Nabi Daud itu dulu Nabi Daud juga melaksanakan puasa sehari berbuka. Itu contohnya kalau mereka juga berpuasa. Bahkan kalau Nabi Salman puasanya setiap hari, tetapi kita dilarang puasa risau seperti Nabi Salman. Ya. Nabi Salman itu tidak ada 25 nabi ya. Ustazah Khadijah, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui kan 25. Tetapi di selain 25 nabi itu masih ada nabi-nabi yang tidak disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Ya. Nah, para ulama ya mereka sepakat jumlah mereka ada 124.000. Jumlah nabi-nabi itu banyak ya sampai 124.000. Tetapi kita hanya mempelajari 25 nabi saja. Masya Allah ya. Allah itu merintahkan kita untuk belajar sedikit ya. Padahal banyak aslinya. Ya, sama seperti jumlah malaikat. Mungkin yang kita ketahui hanya 10. Tetapi aslinya apakah jumlah malaikat 10? Jumlah malaikat itu banyak ya. Sampai di dalam nabi hadis Rasulullah SAW disebutkan setiap kali ada 70.000 malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu gimana? Sidoarjo, Pandeglang? Enggak ya. Baitul Ma'mur itu ada di langit ke-7. Ya. Saat Rasulullah Isra Mi'raj menerima perintah sholat. Ya. Rasulullah melihat ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap saat. Ngapain mereka di dalam Baitul Ma'mur? Mereka melaksanakan sholat. Setelah mereka melaksanakan sholat, mereka keluar dan tidak akan kembali lagi masuk ke Baitul Ma'mur. Loh, apa? Karena malaikat yang lain antri. Jadi sejak awal mereka diciptakan sampai nanti akhir itu pergantian terus 70 malaikat masuk, 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Betul masuk. Sholat. Selesai sholat mereka keluar. Yang lain 70.000 malaikat lagi masuk lagi. Habis itu keluar. Yang lain 70.000 malaikat lagi masuk. Berapa kira-kira jumlah malaikat itu? Sampai mereka nggak bisa masuk ke Baitul Ma'mur itu berkali. Kenapa? Karena antri dengan malaikat-malaikat yang lain. Apa banyak jumlahnya? Banyak kata orang Sidoarjo. Ya. Kalau bahasa kafir jedang. Enggak khawatir. Tapi lah Sidoarjo banyak. Wis pokoknya banyak. Ustaz-ustaz juga enggak tahu berapa jumlah mereka. Ya. Hanya karena 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, setelah itu mereka keluar dan tidak akan kembali lagi karena bergantian dengan malaikat-malaikat. Ya. Kita di sini hanya mengenal beberapa malaikat saja. Masya Allah, ilmu Allah itu luas. Kalau di akhir surat Al-Kahfi disebutkan surat ayat-ayat akhir Al-Kahfi, dan seandainya lautan itu Allah jadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu Allah, ayat-ayat Allah, niscaya lautan itu akan habis buat menulis. Meskipun ditambahkan satu lautan lagi, niscaya akan habis. Ditambahkan lagi sampai 7 lautan ditambahkan, akan habis sebagai tinta untuk menulis tentang ayat-ayat Allah. Bila kebesaran Allah, Masya Allah. Jadi segitu banyak malaikat, kita juga belajarnya 10 aja ya Kak.
agak belajar si Anda. Mungkin kita belum belajar dengan mendetail, baru namanya aja Jibril, Mikail, Israfil gitu ya. Ya, begitu banyaknya nabi-nabi dan rasul ya, kita cuma belajar 25 nabi. Dan itu pun juga mungkin kita banyak yang belum paham perjalanan hidup dari 25 nabi dan rasul. Oke. Nabi Muhammad aja, nabi kita. Kenapa kita nggak kagum misalnya Nabi Muhammad SAW? Ya karena kita belum mempelajari, belum mengenal ya, dari perjalanan hidup Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu bertingkah laku, ya, berakhlak, bersikap. Itu banyak yang belum kita tahu. Maka wajar adanya generasi Islam ini banyak yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai guru. Itu juga mungkin kesalahan kita ya para pendidik yang tidak mempelajari dari para rasul-rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Sehingga anak didik kita juga banyak yang tidak tahu. Akhirnya siapa idolanya? Siapa idolanya? Banyak yang jawabnya embosok artis-artis ya. Itu bukan salah anaknya, salah kita sebagai orang tua, salah kita sebagai guru. Kita tidak mengenal mereka, tidak mempelajari mereka, sehingga kita pun tidak mengenalkan kepada anak-anak. Padahal anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita semua. Tadi kita bahasnya masalah ya perintah ayat perintah puasa ya. Nah kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ya, puasa itu nanti ternyata ada syar'u man qablana, apa syariat dari zaman sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi syariat pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu boleh kita laksanakan kalau ada perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau nggak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW maka tidak boleh dikerjakan, ya. Karena al-aslu fil ibadati haram. Itu usul fikih lagi ya. Asal dari ibadah itu haram. Belum. Yakin enggak? Kok asal ibadah haram? Misalnya sholat subuh itu wajib atau haram? Wajib. Kenapa kok wajib? Ya, karena ada dalil. Ada perintahnya sholat subuh. Nah, saya pengen ibadah lagi. Ibadah saya tak bikin sholat subuhnya 10 rakaat. Bagus. Terus ketoknya bagus, tapi kalau orang yang berilmu itu salah. Ya. Ibadah sholat subuh 10 rakaat salah. Kenapa? Haram, karena nggak ada dalil, nggak ada perintah dari Rasulullah SAW. Jadi kebalikan masalah dunia ya. Kalau masalah ibadah harus ada perintahnya dulu, baru kita boleh melaksanakan. Kalau nggak ada perintahnya, haram untuk melaksanakan. Aku tak puasa malam, siang puasa Ramadan. Aku tak tambah puasa malam Ramadan. Ya buka sekalian sahur. Nanti buka setelah sahur pas aku sahur. Ya karpe dulu. Ya kan beribadah di bulan Ramadan baik. Tak puasa lagi malamnya. Boleh? Tidak boleh. Al-aslu fil ibadati haram. Asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Contohnya kalau puasa Ramadan siang hari, ya ini tadi kutiba alaikum shiyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasulullah mencontohkan puasa itu siang hari. Ya, di ayat yang lain sebutkan waktunya dari fajar sampai terbenam matahari. Ya. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumu Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji ke Baitullah, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu dasar Islam 5 yang disebut dengan rukun Islam. Maka ketika ada orang yang tidak percaya dengan salah satu rukun Islam, Islamnya jadi gak percaya dengan perintah puasa, akhirnya Islamnya jadi karena sudah membatalkan salah satu rukun dari Islam. Kalau rukun itu salah satu nggak dilaksanakan ya namanya rukun. Ya. Beda dengan hal yang wajib atau hal yang sunnah. Kalau rukun mau nggak mau harus ada semuanya.
syarat juga harus ada semuanya. Cuma ada perbedaan syarat dan rukun. Ini sebenarnya masih panjang. Untuk keutamaan Ramadan ya tadi nanti bisa dibaca-baca sendiri intinya. Apa saja hal-hal yang disunahkan dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Di bulan-bulan yang lain kita juga diperintahkan bersedekah, tetapi di bulan Ramadan lebih bersedekah lagi. Ya, para sahabat itu menceritakan bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, sangat dermawan. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Jadi Rasulullah itu sangat dermawan di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan perintah Allah. Tetapi kita juga boleh menghitung amalan di bulan Ramadan. Kan dalam hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan, barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, mendirikan itu bukan tetap bulan Ramadan, tetapi memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Karena imanan karena iman, maksudnya itu apa? Menyadari bahwa itu adalah perintah Allah, maka harus laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak melawan, aduh mana kosong, aduh mana ngelak, aduh mana itu, enggak gitu. Justru karena iman itu, alhamdulillah besok waktunya Ramadan. Allah perintahkan aku untuk berpuasa ya. Jadi melaksanakan puasa itu dengan ikhlas karena Allah, penuh dengan kesadaran itu perintah Allah. Kemudian iman wa ihtisaban. Kita beribadah di bulan Ramadan wa ihtisaban karena ingin mengejar pahala yang berlipat ganda tadi. Boleh. Ya. Kalau di bulan yang lain pahalanya tidak sebanyak bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pahalanya banyak. Maka aku harus meningkatkan ibadah. Itu boleh. Jadi kita menghitunglah pahalanya harus lebih giat ibadah. Ya. Para sahabat dulu juga seperti itu ya. Ketika Ustazah cerita tentang kisah Nabi Sam'ud ya, yang berpuasa di siang hari sepanjang hayatnya sampai meninggal, kemudian beribadah di malam hari setiap hari sampai beliau meninggal. Dan akhirnya para sahabat cemburu, apa kita bisa mengejar pahalanya Sam'ud? Pasti kita nggak bisa. Pasti dia ada di surga Firdaus. Sedang kita gimana caranya? Usia kita juga sudah terbatas, nggak sepanjang umat-umat zaman dahulu. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba dia dan tersenyum. Di saat itu Allah menurunkan surat Al-Qadar. Ini anak-anak ini insya Allah sudah hafal ceritanya Nabi Sam'ud ya. Para sahabat itu dia cemburu dengan ibadah Nabi Sam'ud. Maka tiba-tiba Rasulullah diam dan Rasulullah kemudian diturunkan kepada Rasulullah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Alfi syahr, bulan, bukan hanya malam, 1000 bulan. Hitung sendiri ya, 1000 bulan itu berapa tahun? Ya, ahli matematika silakan cek kalau sekian tahun. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Para malaikat turun ketika itu. Termasuk juga ar-ruh. Ruh itu siapa masuknya? Kalau disebut ar-ruh berarti malaikat Jibril. Salam mengiyakan makalah keselamatan hingga terbitnya. Kita beribadah satu kata Rasulullah. Barang siapa yang beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar, dia akan bisa melebihi ibadahnya Sam'ud yang dia beribadah terus hingga akhir hayatnya. Siang dan malam kita beribadah satu malam itu pahalanya melebihi pahalanya di Sam'ud. Masya Allah. Hanya saja kapan pasnya malam Lailatul Qadar? Oh, wa'alam soal. Ada
ada rahasia di balik itu, ya. Oleh karena itu, jadi Allah limpahkan Rasulullah itu dengan hikmah yang besar. Kenapa? Ramadan itu penuh dengan pahala. Orang siapa berbuat baik, pahalanya dibuat gandakan. Maka Allah rahasiakan ketetapan malam Lailatul Qadar agar kita mencarinya, terus beribadah. Nah, para ulama mereka dari kajian-kajian hadis akhirnya berkesimpulan malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar di akhir 10 dari bulan Ramadan, 10 akhir dari bulan Ramadan. Jadi 21, 22, 23, 24 sampai malam terakhir. Kemudian mengerucut lagi malam-malam ganjil. Jadi kajian-kajian hadis ya disimpulkan malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Mengerucut lagi ya, jadi kajian-kajian hadis mengerucut lagi akhirnya di malam 27, di 25, di 23. Nah, artinya apa? Kita silahkan beribadah di malam-malam bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan. Insya Allah berpahala terus dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beribadah dengan lebih maksimal di malam-malam ini. Pahalanya Masya Allah melebihi pahalanya Nabi Sakun yang beribadah hingga akhir hayat. Dia berpuasa wisol, ya, puasa terus-menerus, siangnya nggak pernah berbuka, malamnya beribadah terus. Kita mungkin nggak mampu karena Nabi Sakun itu Nabi manusia yang berkuat, yang tidak ada tandingannya kekuatannya bagi makhluk. Sampai dia mampu membunuh seorang diri, mampu membunuh ribuan orang-orang kafir. Jadi memang dia diberi kelebihan dan kekuatan yang lebih. Anak-anak insya Allah sudah hafal kita. Nanti kalau saya cerita lagi anak-anak bosan. Ya. Kemudian ini tadi hal yang sunnah di bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah, ya. Yang kedua, ibadah pada malam bulan Ramadan bisa dengan salat tarawih, salat witir, membaca Al-Qur'an, zikir-zikir, ya. Itu hal-hal yang disunahkan membaca bulan Ramadan, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah satu sumber kita untuk berzikir, satu sumber kita untuk memperbanyak ilmu, ya, menelaah dari ilmu, menelaah ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an luar biasa. Jadi membaca Al-Quran ini berefek dapat pahala, berefek dapat ketenangan, berefek memperbaiki tingkah laku kita, berefek dapat ilmu. Nah, untuk yang dapat ilmu ini tentunya kita harus paham bahasa Arab atau kalau enggak kita membaca bersamanya, ya. Apalagi yang disunahkan di bulan Ramadan yaitu i'tikaf, ya, i'tikaf di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita ibu-ibu agak susah, ya. Kemudian umrah di bulan Ramadan yang dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi yang punya kesempatan untuk umrah di bulan Ramadan bisa dilaksanakan. Tapi tahun ini sepertinya travel umrah di bulan Ramadan sudah full, sudah full. Ya, karena pahalanya sangat besar. Pahalanya selain pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan setiap amal kita, ya, pahala yang khusus lagi adalah umrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pun syarat-syarat berpuasa. Apa sih syaratnya puasa? 1. Muslim, haji, dan berakal. Orang non-muslim sah puasanya? Tidak, meskipun mereka ada puasa. Saya pernah tahu non-muslim itu, ya, dari Nasrani itu puasanya mulai jam 3 sore sampai jam 3 sore lagi. Tapi boleh minum, hanya nggak boleh makan. Ya. Yang jelas puasa mereka tidak diterima oleh Allah karena mereka tidak menerima Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang berhak disembah, satu-satunya berhak disembah. Yang kedua, balik anak-anak belum wajib berpuasa. Mungkin kita ajarkan membiasakan berpuasa, ya. Kemudian berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa karena mereka tidak berakal. Orang yang pingsan juga tidak wajib puasa, tapi pingsannya sengaja, ya. Tidak wajib berpuasa karena hilang akalnya. Nah,
satu pasti niat. Kalau nggak ada niat nggak diambil puasanya. Tapi insya Allah kita sudah niat yang puasa Ramadan ya, niat. Karena innamal a'malu binniyat. Yang pertama-tama dihisab nanti niatnya. Meskipun sholat, misalkan sholat 11 rakaat dengan bacaan surat rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran, yang ketiga An-Nisa. Nggak ada niatnya main-main aja. Ya, kayak anak kecil praktek sholat, ya nggak dapat pahala. Ya, ayo praktek sholat sekarang kita masuk Al-Baqarah ya. Kalau nggak ada niatnya ya sudah. Nah, niat itu sendiri apa sih? Bentuk keinginan, tekad dalam hati. Kalau kita mau minum, niat nggak? Niat kita minum kan? Misalkan ada puasa, aku haus, terus itu ada air, misalnya ada air santri. Misalnya sudah ke situ, mau ngapain niatnya? BAB atau minum? Minum ya. Jadi niat itu bentuk kita di dalam. Ya, yang pertama adalah niat, yang kedua imsak hukumnya, menahan diri dari pelanggaran pembatal puasa ya, menahan diri dari makan, minum dan al-watar, artinya apa? Jima ya, perbuatan suami istri. Maka kalau salah satunya dilanggar, batallah rukun dari puasa ya. Kemudian waktu, kita menahan diri mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau terbitnya matahari kita minum, maka otomatis puasanya ingat ya, terbitnya matahari dan terbitnya fajar itu beda ya. Terbit matahari dan terbit fajar beda. Terbit fajar itu tandanya masuk subuh, terbit matahari tandanya masuk siang ya. Jadi apa bedanya rukun dan syarat? Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada syarat puasa. Syarat puasa tadi apa? Islam, syariat, ya. Ada rukun puasa, ada syarat haji, ada rukun haji. Apa sih syarat dan rukun itu? Syarat itu hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan amalan itu. Jadi kita penuhi dulu sebelum kita melakukan amalan itu. Misalnya syarat sah sholat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus ya berwudu suci ya, suci berwudu. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat dilakukan saat kita sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat. Maka itu dinamakan syarat. Kemudian menghadap kiblat itu syarat atau rukun? Syarat, karena kita melakukannya sebelum kita sholat. Masa kita tengah sholat itu baru kiblat. Sebelumnya kita hadap ke depan. Ya itu syarat. Kemudian sudah masuk waktu sholat, syarat atau rukun? Syarat, karena itu dilakukan sebelum sholat kan. Oh sudah waktunya sholat dulu, berarti sholat ya. Nah itu rukun, syarat. Ada bentuk rukun contohnya apa? Takbiratul ihram. Kita laksanakan rukun saat kita melaksanakan amalan tersebut ya. Membaca surat Al-Fatihah, rukun apa syarat? Rukun, karena dilaksanakan di dalam perbuatan tadi. Tasyahud akhir, rukun atau sholat atau syarat? Rukun. Ya. Jadi bedanya rukun dan syarat. Kalau syarat hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan amalan itu. Kalau rukun hal-hal yang harus kita laksanakan saat kita melakukan amalan tersebut. Jika salah satu syarat dan salah satu rukun ini gugur, maka gugurlah amal kita. Misalnya kita sholat nggak pakai nutup aurat, nggak harus kena ya. Terserah. Kita sholat nggak pakai menutup aurat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena salah satu syaratnya tidak kita lakukan. Misalnya kita sholat saat haid, sah? Tidak. Kenapa? Salah satu syarat tidak terpenuhi, harus suci. Ya. Kita sholat tanpa takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Langsung pikir tiba-tiba. Allahumma ba'id baina takbir wal hamd. Maka sholatnya nggak sah, nggak ada takbiratul ihramnya, karena takbiratul ihram itu rukun. Atau sholat misalnya nggak pakai tasyahud akhir, ya nggak sah ya. Jadi syarat dan rukun sama-sama harus dipenuhi. Bedanya syarat duluan atau sebelum kita melaksanakan amalan, rukun saat kita melaksanakan amalan. Oke, barangkali sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan ya.
Barangkali ada pertanyaan, semoga saya bisa menjawab. Jika tidak bisa menjawab, maka saya akan bersikap sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal bersikap ketika beliau ditanyai 60 soal. Imam Ahmad, bukan saya ya. Imam Ahmad, dia hanya mampu menjawab 4 soal. Yang 56 soal dia jawab ngawur? Tidak. Dia terus terang. La adri. Allah a'lam bishawab. Ya. Jadi Imam besar saja ditanyain 60 soal, dia dengan berani menjawab hanya 4, dan yang 56 dia jawab dengan la adri. Allah a'lam. Tanya untuk memahamkan mungkin. Gini Ustazah, bismillah. Kalau misalnya ada orang yang terlupa membayar hutang puasanya, bagaimana Ustazah? Dan sudah masuk Ramadan selanjutnya. Dan masuk ke Ramadan selanjutnya. Okay. Yang seperti itu. Ya. Kalau kita punya hutang di tahun ini, kemudian 1 tahun itu kita lupa belum bayar, lupa apa aras-arasan ini ya, kok 1 tahun waktunya. Ya, yang jelas kita tetap wajib membayar karena itu hutang antara kita dan Allah. Hutang antara kita dan Allah. Kemudian ada ulama lain yang mengatakan ditambah fidyah, membayar hutang dan menambah bayar fidyah. Jadi kalau saudara-saudara sendiri tetap membayar hutang, artinya tambah fidyah, membayar hutang sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kalau kita punya tanggungan puasa atau punya hutang 10 hari, ya kita tetap membayar 10 hari. Tapi ulama lain ada yang mengatakan ditambah bayar fidyah sebanyak puasa yang ditinggalkan 10 hari. Berapa apa fidyah itu? Fidyah itu adalah kayak denda gitu ya. Bukan kafaraah, kayak apa? Pengganti puasa. Sehari itu sebanyak 1 mud. Artinya kita memberi makan 1 orang dalam 1 hari. Kalau puasanya 10 hari, yang memberi makan kepada 10 orang. Tapi untuk pendapat Ustazah saya pribadi tidak ada tambahan itu, cukup membayar puasa. Nah kalau 10 tahun lamanya gimana? Ya tetap membayar, harus membayar puasa. Karena itu hutang yang harus kita bayar. Tidak ada keringanan. Jadi kalau mau lebih sempurna, ya silakan bayar fidyah sama bayar puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang harus didulukan, puasa Syawal atau mengganti hutang puasa? Yang harus didahulukan. Ya. Puasa Syawal itu kan 1 bulan lamanya. Mulai tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal, nggak tahu 29 hari atau 30 hari. Maka menurut saya sebaiknya yang puasa wajib dulu. Kecuali puasa wajibnya 1 bulan, tapi masuk 1 bulan punya hutang 1 bulan nggak mungkin kan? Ya, jadi yang wajib dulu kita dahulukan, baru puasa sunnah. Tapi kalau kita hitung-hitung ternyata kita itu mungkin ada yang haidnya 15 hari, ya, ada yang haidnya 15 hari. Otomatis utang puasanya 15 hari. Nah di bulan Syawal dia nanti 15 hari otomatis akan terpotong untuk haidnya di bulan Syawal. Nah kalau mau bayar puasa dulu kan 15 hari tidak hutangnya entek bulan Syawal, maka bisa didahulukan puasa Syawal. Kecuali yang sudah jelas misalkan masalah kita itu 1 pekan. 1 pekan. Kalau 1 pekan masih ada tersisa tuh. Kita punya hutang 1 pekan, ditambah bayar berpuasa sunnah 6 hari, masih cukup? Masih cukup. Maka kita bisa mendahulukan, sebaiknya mendahulukan yang wajib dulu, hutang dulu, bukan yang sunnah dulu. Kecuali yang tadi bahwa masa haidnya lama, maka silakan. Allah Maha tahu apa yang kita, insya Allah itu tetap bisa baik. Karena masa haid kita 15 hari, dan nggak mungkin kita bisa Syawal kalau kita bayar hutang.
COVID kita niatkan sambil membayar utang. Tapi niatnya satu, tidak ada niat double. Ya, sholat subuh 2 rakaat tidak boleh niatnya sholat qabliyah dan sholat subuh. Enak ya? Ya. Puasa Syawal pas hari Senin, niatnya ganti head. Yang kedua niat puasa Syawal, yang ketiga niat puasa Senin. Masya Allah. Niatnya satu, ya. Kalaupun Allah akan setelah itu urusan Allah, ya. Oke, silakan Mbak. Ayo Mbak, Ditulis wajib puasa ini bagi setiap muslim. Nah, adapun pada kondisi tertentu, Allah Maha Pemeliharaan dimanapun yang kita. Saat sholat pun, saat kita sakit, tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Tidak bisa duduk, sholat terlantar. Ya, sholat terlantar tidak mampu, sholat dengan isyarat. Sholat isyarat tidak mampu, disolati. Maka dalam hal puasa juga sama. Wanita hamil, ketika dia tidak mampu puasa, dia boleh membayar itu. Tapi aja itu, enggak, tapi nggak mau puasa ya. Allah Maha tahu. Allah tahu kalau kita benar-benar atau enggak. Maka ketika kita benar-benar lemah, kita nggak mampu, maka kita cukup membayar fidyah. Fidyah itu kita boleh makan. Berapa banyak puasa yang kita tinggalkan? Selama 1 bulan. Ya, memberi makan 30 orang miskin sekaligus. Ya, sebanyak 30 hari atau 30 orang miskin sekalian, Bapak. Nah, kalau biasanya makannya pakai daging, ya, pakai cacai, pakai telur, pakai ikan, maka kasih seperti itu ya. Sesuai kebiasaan. 1 hari pagi, siang, malam. Sekali aja. 1 hari 3 kali makan. Satu kali makan. 1 kali makan aja. Kan 1 hari Enggak. sekali. Ada Mbak Azza, silakan. Angkat tangan barusan. Oh, gara-gara pipi. Saya salah paham, gara-gara pipinya gini-gini tapi Tadi ada yang nanya Ustazah, kalau misalnya lupa, jadi sudah lama kayaknya saya pernah punya hutang tapi lupa, itu gimana Ustaz? Lupa jumlah harinya yang dia belum bayar. Lupa jumlah harinya, berarti dikira-kira ya. Kira-kira. Kalau lupa jumlah hari kan puasa Ramadan itu 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu kira-kira kita meninggalkannya itu berapa hari? 5 hari atau 7 hari? Ya, ada perkiraan seperti itu kan? Nggak mungkin blank, lupa sama sekali berapa hari? Nggak mungkin kan? Pasti ada perkiraan. Aku sudah bayarnya berapa ya? Maka hari yang terbanyak. Ya. Misalkan aku udah bayarnya 3 atau 2 ya, berarti yang terbanyak baru bayar. Misalnya ya, kadang kita kan kalau bayar hutang nggak urut ya, setiap hari puasa. Misalkan punya hutangnya 7 hari, kita puasa, aku sebenarnya piro ya? Aku udah bayarnya 5 apa 3 ya? Ambil baru bayar 3. Karena kalau kita puasa 5 hari, puasa lagi lebih nggak apa-apa toh. Tapi kalau kita kurang nanti ditagih. Iya. Ya. Jadi kalau kamu lupa punya utang sama ustazah misalkan, ustazah lupa juga. Anda ingat, aku punya utang ustazah itu 100.000 atau 50.000 ya, bayar 100.000 nggak apa-apa. Jadi kita lebih baik ketika nggak apa-apa. Silakan kalau masih ada. Silakan. Niatnya boleh didobel. Niatnya 1. Insya Allah ketika kita mendawamkan puasa Senin Kamis, kita mendawamkan tahu ya, senantiasa puasa Senin Kamis senantiasa. Kalau nggak head tetap puasa. Maka ketika kita berpuasa ayam nabi, Allah tetap akan kasih kita puasa pahala puasa Senin. Betul kan? Bahkan saat safar pun. Iya. Oh ya, kita pertanyaannya terkait dengan jumlah yang lupa dibayar. Ya, kita ambil yang paling aman. Begitu juga
juga dalam sholat ya. Misalkan kita sholat itu lupa, aku dapat 3 rakaat atau 2 rakaat, maka kita ambil yang pasti. Yang pasti berapa? 3 atau 2? Kalau kita sudah 3 pasti melewati 2. Pasti melewati 2. Pasti kan kalau udah 3 rakaat pasti melewati 2. Tapi kalau kita sholatnya baru 2 rakaat, pasti melewati 3. Belum. Maka kalau kita lupa antara 3 rakaat atau 2 rakaat, kita ambil yang 2 rakaat. Jadi kita ambil yang pasti. Aku udah puasa 2 hari atau 5 hari? Yang pasti berapa? 2. Ya, aku udah puasa 3 hari atau udah puasa 5 hari? Aku udah ganti 3 hari atau sudah ganti 5 hari? Yang pasti berapa? 3. Ya. Yang 5 itu bisa jadi lupa, yang belum, atau bisa jadi sudah. Tapi kalau yang 3 kan kita ingat 3 itu sudah. Tapi aku lupa 3 atau 5 ya? Pasti, ambil pastinya. Ya, dari dalam usul fikih ada ilmunya namanya dalam usul fikih ada kaidah ambillah yang pasti, tinggalkan yang meragukan. Ya, kembali ke usul fikih. Nah, kalau kalian ada pelajaran usul fikih, insya Allah akan mudah memutuskan dalam hal perkara. Bisa diusulkan untuk Ustazah Karim, Ustazah ditambah belajar usul fikih Ustazah. Itu masuk fikih ya itu. Waktunya. Tanya lagi 1 kali, kalau misalkan nih kita lupa niat puasa Ramadan kan sebelum fajar ya, nah, pas itu setelah sholat subuh baru ingat, itu gimana hukumnya? Puasa wajib niatnya harus dimakan hari. Tapi kalau sudah hari puasa, insya Allah kita ingat besok puasa, ya. Kecuali kalau hari pertama, kayak kemarin pada Sabtu dan Ahad. Ya. Akhirnya ini ada cerita. Teman saya itu ada yang hari Sabtu itu nggak puasa, tetapi di Sabtu pagi dia berkeyakinan Sabtu itu sudah puasa. Otomatis karena dia maunya berniat, dia tidak bisa puasa. Tapi kalau udah puasa dari kemarin puasa, insya Allah kita sudah otomatis niatkan ya di malam hari ini. Kemungkinan terjadi itu di awal puasa. Nggak setiap hari ya, nggak setiap hari ya. Ya, tapi ya, jadi dia itu kontak ya. Kalau kita pagi-pagi bawa tas, misalnya saya baru bawa tas, kemudian pakai seragam sekolah, saya pakai sepatu, nyetir motor, kira-kira saya ke sekolah atau ke pasar? Ya, itu sudah pastinya niat ke sekolah ya. Terus misalnya maghrib datang, saat kita puasa, kita ambil piring, ambil sendok, mau mandi, bergabung atau makan. Jelas, niatnya pasti mau makan ya. Ada lagi? Beberapa ulama mengatakan tidak masalah. Tidak masalah. Asalkan kita nggak ada makanan lagi, ya, tidak ada makanan lagi, nambah piring. Ya, sudah otomatis batal ya. Tapi karena seperti hati-hati kita usahakan ya sebelum adzan sudah selesai makan. Tapi kalaupun ada makanan yang perlu dihabiskan, maka dihabiskan. Mungkin barangkali ya ada pertanyaan yang belum terbesit. Seandainya mungkin khususnya para ibu-ibu atau anak-anak saudara saat puasa jelang malam, misalkan di saat adzan subuh itu kita masih dalam kondisi jenabah, masih belum mandi besar ya, ataupun jenabah. Tapi setelah itu misalkan headnya udah tak keluar ataupun sudah selesai melaksanakan hajatnya ya. Ini hajat bapak ibu yang dalam tanda kutip ya. Bagaimana puasanya? Apakah batal atau sah? Tidak batal, sah. Ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu setelah selesai melaksanakan hajat besar itu ya. Ya, setelah melayani bapak-bapaknya, saat adzan subuh belum sempat mandi jenabah, ya maka tidak masalah. Yang penting saat adzan itu sudah selesai, sudah tuntas. Tapi mandinya setelah adzan, karena tidak ada syarat harus mandi dulu. Ya, anak-anak saudara barangkali ya pas bangun malam itu adzan. Ya,
adzan itu kamu lihat, oh ternyata headnya udah nggak keluar, ya ternyata headnya udah nggak keluar, tapi belum mandi besar. Bagaimana? Apakah puasa atau tidak puasa? Terus udah ada subuh, maka puasa, ya niat ya sebelum ada subuh, niat, kemudian puasa, mandi setelah ada subuh tidak apa-apa. Jadi misalkan sebelum ada subuh itu niat, kemudian minum, kalau masih sempat makan, terus mandinya setelah ada subuh tidak apa-apa, sah puasanya, ya. Nah, misalnya pas lagi haid, sebelum adzan kita lihat, ya, akhir-akhir haid itu masih warna-warna kuning, ada bercak-bercak kuning pas kita lihat. Itu gimana? Kita mandi aja, dipaksa harus bersih, atau kita nggak puasa? Tunggu dulu. Ya. Kita tetap menunggu sampai benar-benar tidak ada bercak kuning, ya. Jadi tidak boleh berpuasa. Ada pertanyaan lagi? Masalah haid itu kebiasaan, ya. Kalau biasanya haid kita 8 hari, itu tidur 8 hari. Meskipun misalkan darah haid 2 hari keluar, hari ketiga nggak keluar, hari kelima nggak keluar, hari keenam keluar, atau hari ketiga atau hari kelima nanti itu masih masa haid, berarti puasanya tidak. Kita kembalikan, kita tunggu saja. Biasanya misalnya saya biasanya 1 pekan, ya. Haidnya misalnya keluar awal itu hari Selasa, nanti saya akan mandi, biasanya mandi bersih itu hari Selasa. Nah di akhir-akhir hari itu kan biasanya sudah nggak terus lagi, ya sudah bercak-bercak. Nah, tunggu saja, karena itu masih dalam masa. Kalaupun tidak keluar dalam masa itu nggak apa-apa, ditunggu dulu sampai 7 hari. Nah, jadi kebiasaan kita ada yang 10 hari, ditunggu sampai 10 hari. Kalau istihadah itu kita wajib sholat, untuk wajib sholat, maka kita tidak tetap wajib puasa. Yang nggak berikut haid dan nifas. Kalau kita itu hari kita haid, tanggal kita keluar bercak, berarti itu haid. Saya juga sejak nikah itu Sudah tinggalkan. kan biasanya kalau waktu pas belum nikah tuh Meskipun kadang agak itu cepat, sedikit, tapi ternyata itu sama kebiasaannya seperti saya. besoknya Saya itu kalau 1 hari, 1 hari pertama itu biasanya kebiasaan sedikit. walaupun kok kayaknya Nanti di akhir tidak seperti itu. Di akhir itu bercak-bercak sampai kekuningan selesai. Dan biasanya bercak-bercak itu bisa sampai 2 hari. Itu nggak apa-apa. Itu masih bercak-bercak. iya cepat hitam. Iya, bercak itu biasanya keluarnya sedikit kayak tetes gitu ya. Satu tetes gitu, habis itu nggak apa-apa lagi. Nanti mungkin bisa jadi keluarnya besok satu tetes lagi, tapi besok-besoknya keluar terus. Itu sudah masuk Kadang masa yang bikin haid. saya bingung mau mandi Asalkan keluar di masa-masa haid, ya. Johor ke asar. Iya, saya bingung. Makanya saya suka ini disarankan sama Yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga tolak kita hari ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tolak ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bernilai ibadah yang sangat tinggi. Ya. Akhir kata, Ustazah ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah, ada hilaf, al-insan maka yang kotak manusia. Ya, pembelajaran manusia. Al-insanu maka yang kotak manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu, Ustazah mohon maaf atas kehilafan atau barangkali ada salah kata, salah jawaban. Mudah-mudahan Allah mengampuni Ustazah dan kalian memaafkan Ustazah semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah dari para bermajelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.